The footage appears to show Thailand dropping multiple bombs via a drone on a Cambodian military depot, with one of those drones catching fire mid-air before falling to the ground. At least 16 people have died in the conflict since Thursday as there continues to be calls for a ceasefire. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mohon maaf, hari-hari Abdi Kos kini lebih banyak nonton berita politik dunia, pop culture Korea seperti dengerin K-pop atau nonton drakor. Untuk di Jepangan, Abdi Kos saat ini lebih banyak nonton ulang anime-anime yang sudah pernah Abdi Kos tonton sebelumnya, alias Abdi Kos sudah jarang update anime mingguan. Jadi ya, selain menjawab pertanyaan teman-teman di channel Otakos, Abdi Kos ingin membuat video random tentang sesuatu yang Abdi Kos ikuti akhir-akhir ini dan menurut Abdi Kos layak untuk dianalisa dan di-share kepada teman-teman di channel Abdi Kos. Sebenarnya konten seperti ini masuk mata kuliah politik yang sudah Abdi Kos mulai di 2 video sebelumnya. Tapi ya, kesannya Abdi Kos seperti menggurui saat memberikan mata kuliah. Jadi ya, Abdi Kos hanya ingin jadi orang yang sharing apa yang Abdi Kos suka dengan pembahasan detail termasuk teori-teori yang ada di dalamnya. Jadi ya, Abdi Kos ubah saja namanya menjadi Abdi Kos Analisis, bukan lagi mata kuliah politik seperti sebelumnya. Di analisis kali ini adalah tentang perang Kamboja versus Thailand. Sepertinya dunia kita sedang tidak baik-baik saja teman-teman, bahkan cenderung kembali menuju perang dunia. Rusia versus Ukraina belum selesai, sekarang ditambah lagi negara tetangga kita yaitu Thailand dan Kamboja. Sebenarnya bagaimana sih awal mula konflik ini, siapa yang salah dan siapa yang benar? Berikut adalah analisis dari Abdi Kos. Check out, check it bro. Pertama, sejarah konflik perbatasan yang rumit. Kalau berbicara konflik antar kedua negara sebenarnya sudah dimulai sejak lama ya teman-teman. Bahkan sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Lebih tepatnya, konflik keduanya adalah tentang perbatasan sepanjang 817 km yang mana ada titik-titik di perbatasan tersebut yang belum mencapai kesepakatan, khususnya di wilayah Candi Pravihar. Kalau teman-teman lihat mapnya kurang lebih seperti ini. Nah, di map ini bisa teman-teman lihat letak Candi Pravihar dan itu adalah sumber terbesar dari permasalahan. Jadi teman-teman, Candi Pravihar ini letaknya nanggung banget, yaitu di perbatasan Thailand dan Kamboja. Candi ini dibangun antara abad ke-9 sampai abad ke-12. Jadi selama kurang lebih 300 tahun, di mana saat itu Thailand, Kamboja dan Laos masih bersatu dalam sebuah kerajaan besar dalam kurung kekaisaran yang bernama Khmer Empire. Sama seperti kebanyakan kekaisaran, ada beberapa pemberontakan yang menggerogoti kekaisaran Khmer, khususnya dari orang-orang Siam di wilayah Thailand dan Laos, sampai akhirnya kekaisaran ini terpecah menjadi 2 kerajaan pada tahun 1794, yaitu Kamboja dan Siam dalam kurung Thailand. Dari sini orang-orang Kamboja masih menyebut diri mereka Khmer alias pewaris dari kekaisaran Khmer. Tapi ya, pengaruh Raja Khmer semakin melemah, sementara orang-orang Siam terus memperluas wilayahnya, sampai akhirnya Raja Kamboja saat itu yaitu Norodom meminta perlindungan dari Prancis di tahun 1863 alias jadi bagian koloni Prancis dengan status protektorat. Dari sinilah di tahun 1893 terjadi perang antara kerajaan Siam melawan pasukan Prancis yang akhirnya membuat Siam mulai berhenti ekspansi, bahkan kehilangan sebagian wilayahnya yang saat ini kita kenal sebagai Laos. Mulai dari sini Abdi Kos tidak lagi menyebut Siam karena wilayahnya sudah terpisah dari Laos. Dengan begitu Prancis sukses membuat koloni di Asia Tenggara yang terdiri dari 3 negara yaitu Kamboja, Laos dan Vietnam. Koloni ini diberi nama French Indochina. Meski kalah, tapi perjanjian damai antara Thailand dan Prancis di tahun 1904 menyebutkan kalau wilayah Pravihar sebagian besar masih masuk wilayah kerajaan Thailand. Tapi setelah diteliti ulang berdasarkan wilayah topografi di tahun 1907 alias 3 tahun setelahnya, Prancis meralat kalau keseluruhan wilayah Pravihar adalah milik Kamboja. Dari sini Thailand menolak peta dari Prancis, tapi mereka tidak melakukan perlawanan karena memang posisi Prancis saat itu masih sangat kuat sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua meletus. Dan ya, setelah Perang Dunia Kedua meletus, Thailand yang saat itu melakukan perjanjian damai dengan Jepang merebut wilayah Pravihar dari Prancis di tahun 1941. Namun tidak beberapa lama setelah Jepang kalah dari sekutu yang salah satunya adalah Prancis, Thailand kembali menyerahkan wilayah Pravihar kepada Prancis hingga di tahun 1953
Setelah Kamboja merdeka dari Prancis, konflik beralih dari pemerintah Indochina ke pemerintah berdaulat Kamboja melawan kerajaan Thailand. Saat itu kerajaan Thailand menduduki wilayah Pravihar dan mengklaim bagian dari wilayah Thailand di tahun 1954. Bahkan tentara Thailand menduduki wilayah Pravihar menggantikan tentara Prancis yang pergi dari Kamboja. Kamboja yang baru saja merdeka tidak bisa melawan hingga di tahun 1959 setelah mulai stabil. Kamboja membawa kasus klaim Thailand ini ke Mahkamah Internasional, di mana sidang di Mahkamah Internasional sangat rumit, bahkan memakan waktu bertahun-tahun sampai akhirnya di tahun 1962 Mahkamah Internasional memutuskan kalau Pravihar 9-3 adalah resmi milik Kamboja. Keputusan Mahkamah Internasional ini berdasarkan peta topografi yang dibuat Prancis di tahun 1907, yang mana seperti yang Abdikos jelaskan, peta tersebut tidak disepakati Thailand tapi juga tidak dilawan. Jadi ya, dengan tidak adanya perlawanan dari Thailand selama ini oleh Mahkamah Internasional, hal tersebut dianggap sebagai persetujuan selama setengah abad. Dari sini Thailand yang tidak terima menolak mengakui Mahkamah Internasional karena menurut Thailand Pravihar adalah warisan untuk Thailand. Meski Thailand menggerutu, tapi secara hukum internasional Candi Pravihar sekarang resmi milik Kamboja, sehingga dalam diam dan menggerutu Thailand menarik pasukannya dari Pravihar, bahkan memutus hubungan diplomatik dengan Kamboja. Dari sini Kamboja tidak lantas damai, tapi malah menghadapi perang saudara, bahkan perang meluas hingga Kamboja harus melawan Vietnam. Sementara Thailand dalam diam tetap kekeh untuk menjadikan wilayah kuil Pravihar sebagai wilayah bersama. Yang perlu diingat adalah Thailand masih punya 3 dari 9 bagian Kamboja, dan 3 milik Thailand ini adalah akses masuk paling mudah menuju kuil Pravihar. Singkat cerita, perang Kamboja berakhir dan kuil Pravihar kembali dibuka untuk publik di tahun 1992. Semuanya kembali damai sampai Kamboja mendaftarkan kuil Pravihar ke UNESCO di tahun 2008. Thailand tidak terima karena ini akan menutup akses Pravihar dari sisi Thailand, tapi pada akhirnya UNESCO menetapkan bahwa Pravihar adalah warisan dunia milik Kamboja, membuat Thailand kehilangan akses ke Pravihar dari sisi Thailand, sehingga jalan masuk satu-satunya ke Pravihar hanya dari sisi Kamboja. Dari sini perang meletus antara Thailand dan Kamboja karena Thailand tidak punya klaim kuat terhadap Pravihar. Mereka kembali kalah dalam perundingan di Mahkamah Internasional, sehingga di tahun 2013 semua pasukan Thailand dipaksa mundur dari Pravihar atau Thailand akan menghadapi kecaman internasional. Jadi ya, konflik berakhir dengan Thailand yang terpaksa menarik mundur pasukan, sampai akhirnya di tahun 2025 konflik tersebut kembali terjadi. Masing-masing negara punya alasan pembenaran yang menyebabkan perang, tapi kalau mau diteliti lebih lanjut, sumber dan posisi konflik masih sama, yaitu Pravihar. Plot twist dari semua penjelasan Abdikos adalah Candi Pravihar merupakan candi Hindu, sementara Thailand dan Kamboja adalah 2 negara dengan mayoritas Buddha. Jadi ya, ini sama sekali bukan konflik tentang agama, tapi murni konflik nasionalisme antara bangsa Khmer dengan bangsa Siam. Kedua, siapa yang salah dan siapa yang benar menurut Abdikos? Abdikos sebisa mungkin untuk bersikap netral dalam menganalisis konflik ini. Sebagai tetangga, Abdikos mencintai 2 negara ini dan sama-sama pernah merasakan keramahan saat mengunjungi kedua negara ini. Jadi ya, siapa yang salah dan siapa yang benar dalam konflik ini menurut Abdikos? Kalau berbicara hukum internasional, maka sudah jelas Kamboja adalah pemilik sah Candi Pravihar. Mereka menang di Mahkamah Internasional sebagai pemilik sah Candi Pravihar di tahun 1962, serta berhasil mendaftarkan candi tersebut ke UNESCO tahun 2008. Bahkan kalau melihat realitas, candi tersebut sebenarnya milik Kekaisaran Khmer, dan negara yang saat ini menjadi penerus Kekaisaran Khmer adalah Kamboja. Jadi ya, dari sejarah dan budaya, Kamboja memang berhak atas Candi Pravihar. Tapi ya, karena Abdikos bersikap netral, jadi Abdikos juga harus menjelaskan kenapa Thailand ngotot menginginkan candi tersebut. Pertama, candi tersebut dibangun saat era Khmer Empire, di mana orang-orang Siam dan orang-orang Khmer masih bersatu. Saat kekaisaran mulai runtuh, orang-orang Siam mengendalikan wilayah tersebut. Bahkan saat Kekaisaran Khmer menjual negara mereka kepada Prancis atas nama protektorat alias di bawah perlindungan Prancis. Saat itu di tahun 1904, Prancis mengakui kalau sebagian besar wilayah Pravihar milik kerajaan Siam. Barulah pada tahun 1907, Prancis merevisi topografinya kalau semua wilayah Pravihar adalah milik Kamboja, yang mana hal ini membuat orang-orang Siam mendendam
mereka tidak setuju dan tidak juga protes selama hampir setengah abad terhadap revisi peta topografi yang dibuat Prancis. Sampai akhirnya kesempatan tersebut muncul saat Thailand berhasil mencapai kesepakatan dengan Jepang setelah gagal dijajah. Dari sini wilayah Pravihar kembali ke Thailand di tahun 1941 sampai akhirnya Jepang kalah perang dan wilayah tersebut kembali ke Prancis Indochina. Sampai akhirnya Indochina merdeka menjadi Kamboja dan Thailand kembali menduduki wilayah Pravihar, sehingga konflik berpindah dari French Indochina melawan Siam menjadi Kamboja melawan Thailand. Intinya Thailand memperjuangkan wilayah tersebut meski hukum internasional selalu memihak Kamboja. Bahkan orang-orang Siam Thailand siap berperang dengan semua pihak mulai dari Kekaisaran Khmer, Prancis sampai Jepang demi mempertahankan wilayah tersebut. Sementara Kamboja, mereka jelas tidak punya kekuatan untuk mempertahankan wilayah tersebut tanpa dukungan hukum internasional. Dari sini Abdi Kos ingin pendapat teman-teman kos. Menurut teman-teman mana yang lebih penting, warisan yang sah atau warisan yang diperjuangkan? Pendapat teman-teman adalah gambaran bagaimana konflik ini akan berakhir ke depannya. Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Abdi Kos dan jangan lupa share video ini. Abdi Kos salam Mi.